membuka pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di siang hari yang cerah ini. Mudah-mudahan Ibu doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, supaya bisa terus mengikuti pembelajaran daring. Tetap semangat ya, jangan ada yang mengeluh, karena Ibu berusaha supaya pembelajaran di Zoom ini efisien, tidak terlalu lama dan tidak memberatkan anak-anak sekalian. Baik anak-anak, sebelum kita memulai, Ibu ingatkan sudah mengisi presensi. Tadi yang pada minggu lalu anak-anak telah melakukan diskusi kelompok untuk membuat project business plan. Business plan itu kan banyak ya komponennya, anak-anak sudah tahu dan telah membaca dan melihat tayangan video pembelajaran di YouTube. Nah, hari ini kita mau melanjutkan project pembuatan business plan pada aspek-aspek yang lainnya. Kalau pada minggu lalu ingat nggak kita hanya membuat business plan pada aspek apa aja? Minggu lalu membuat sebuah apa? Ide perdagangan. Ya, ide usaha. Ya, bagus, Lastri. Kemudian setelah ide usaha, kalian menganalisis idenya ke dalam analisis apa? Analisis. Ada yang ingat namanya? Ada empat huruf. Analisis. Peluang, Bu. Peluang, salah satunya peluang. Terus apa lagi? Analisis apa lagi? Tantangan. Kemudian keduanya? Kekuatan. Ya, bagus. Bu. Dan Sama kelemahan. Ya, jadi itu ya, keempat analisis tadi itu terangkum dalam kata SWOT, strength, kekuatan, W-nya itu weakness, kemudian O-nya opportunity, T-nya threat, ancaman gitu. Nah, hari ini Ibu akan mempersilahkan satu persatu setiap kelompok ya, perwakilan atau boleh ada beberapa orang yang bicara dalam satu kelompok untuk memaparkan idenya ya. Anak-anak memaparkan idenya, kasih tahu apa analisis SWOT-nya. Kemudian kelompok lain, sementara kelompok yang lainnya menjelaskan dan memaparkan idenya, usahanya, kelompok lain boleh menanggapi. Ya, menanggapi itu dalam artian boleh bertanya atau boleh mengkritik, boleh. Ya, silakan dikritik, misalkan ide usahanya nggak bagus atau kurang prospek, kritik aja. Ya, nanti tanggapan dari kelompok lain itu termasuk ibu kategorikan sebagai pengamatan dan penilaian sikap juga. Paham anak-anak sampai di sini? Paham, Bu. Yang masih aktif mikrofonnya silakan dimatikan dulu. 3, 2, 1. Masih ada? Oke. Nah, baik, sini sudah senyap. Baiklah, kita langsung mulai. Di sini ada tentang bisnis plan ya, kemarin sampai sini. Merencanakan bisnis plan. Ini ada komponennya banyak. Kemarin kita sudah mengulas tentang analisis SWOT. Berikutnya hari ini, tujuannya dulu nih. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan apa? Melalui diskusi atau kerja kelompok, peserta didik mampu merancang administrasi usaha UMKM, kemudian merancang sumber daya usaha, dan terakhir adalah membentuk strategi pemasaran usaha. Jadi ada 3 aspek hal yang mau kita lakukan dalam melalui diskusi kelompok. Ya, selanjutnya kita lanjut ke tentang administrasi usaha. Ya, jadi administrasi usaha itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan administrasi untuk menjalankan usaha. Apa saja yang dimaksud dengan administrasi? Ini. Ketutupan nggak nih? Nah, ini yang disebut administrasi ada berapa nih? 1, perizinan usaha, kemudian surat menyurat, pencatatan transaksi barang dan jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak. Ada 5. Next, berikutnya adalah perancangan sumber daya usaha yang dibutuhkan. Jadi anak-anakku sekalian, ada 6 jenis sumber daya usaha. Ini adalah kalian menentukan bagaimana cara memasarkan produk kalian sehingga pasar bisa membeli produk kalian gitu. Oke, baik, kita masuk ke sesi presentasi hasil diskusi minggu lalu.
Baik, Ibu minta dulu dari kelompok D. Silahkan kelompok D. Terigu sendiri banyak peminatnya di Indonesia untuk diolah menjadi makanan dan lain-lain. Tetapi kami di sini menggunakan tepung terigu untuk bahan pembuatan donat yang utama. Selanjutnya kami penambahan rasa, gula salju, dan lain-lain. Analisis SWOT, strength, kekuatan. Orang tua kita memiliki bakat dalam membuat donat, sehingga kita bisa terbantu dalam membuat donat tanpa bahan pengawet. Bu, Intan Sulistiawati dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasi ide jualan sayur dari kelompok saya. Asal mula usaha 2020 di saat masa pandemi ini. Kekuatan saya untuk berjualan sayur karena di daerah saya masih sangat jarang orang yang berjualan sayur. Di sini lain pun kecemasan yang mengancam usaha saya karena makin ke sini orang-orang pun makin banyak pesaing yang mengikuti jejak saya berjualan sayur. Ya, Fitriani, Ya, Lia Fitriani silakan. mau mengkritik kelompok C. Boleh. Ada dari bisnis plan-nya ada visi dan misinya enggak? Nah, tuh ditanya ada. Oke, baik. Itu saja. Ya, Bu. Ya, silakan dijawab, ditanggapi. Kelompok C ada visi dan misinya nggak? Iya, Bu, misinya di sini untuk menyambung hidup Untuk menyambung hidup dan berarti kebutuhan hidup juga. untuk kebutuhan hidup. Oke, baik. Itu tadi berarti visi misinya ya. Ya, baik. Tadi sudah dijawab, Santi. Visi misinya itu untuk mencari nafkah atau menyambung hidup. Ada lagi yang lain? Tanggapannya? Boleh bertanya lagi? Baik, tidak ada ya. Silahkan dilanjutkan ya. Silahkan lanjutkan diskusinya. Tadi apa saja yang mau kita bahas pada hari ini? Ada 3 Ibu, untuk 3 aspek, ya. Aspek administrasi usaha, sumber daya usaha, dan cara pemasarannya. Oke, paham ya? Diskusi lagi? Paham, Bu. Nanti setelah diskusi sudah selesai, seperti biasa, laporkan langsung ke grup masing-masing. Nah, setelah itu, karena kita sudah mau masuk pas ya, sudah mau ujian akhir semester, Ibu nanti akan berikan latihan soal-soal untuk kalian, silahkan dikerjakan. Link soalnya nanti Ibu kirimkan juga melalui grup kelompok masing-masing. Itu saja dari Ibu. Ya, jadi tadi kesimpulannya kita hari ini belajar mempresentasikan ide usaha, kemudian kita juga belajar bahwa dalam membangun sebuah usaha ada aspek-aspek yang harus diperhatikan, yaitu tadi memperhatikan sumber daya usaha yang harus dilakukan apa saja, kemudian sumber daya usaha yang harus ada dalam sebuah usaha itu sendiri, kemudian ada administrasi usaha yang harus dilakukan dalam menjalankan sebuah usaha, dan terakhir untuk bisa usahanya tetap berlangsung, maka anak-anak harus melakukan yang namanya pemasaran usaha. Ya, oke, baiklah, itu saja dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Silakan langsung melanjutkan ke forum diskusi pada kelompok masing-masing. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.